I love you every night like it's the last night, like it's the last night. But sometimes I look in her eyes and that's where I find the words of love. I wanna hold you just for a while. I'm only here passing time in Apa tujuan utama pengkaderan dalam Muhammadiyah? Ya tujuannya agar Muhammadiyah ataupun Aisyah itu tetap berjalan. Kalau tidak ada kadernya akan mandek. Oh, iya. Nah, ya untuk kelangsungan organisasi itu gitu Mbak, dengan adanya kader kan mesti ada yang meneruskan. Seperti itu ya. Jadi agar tetap organisasi Muhammadiyah itu hidup gitu loh. Biar ada yang nerusin. Ya, gitu. Lalu apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh Aisyah ini dalam mengembangkan suatu pengkaderan ini tadi? Nah, tantangannya itu sebenarnya ya banyak, tetapi mungkin yang mendasar ya karena ya cari kader itu ya rada sulit gitu ya. Ya pada umumnya di Kota Malang itu karena tidak semua mengajak anggota keluarganya gitu Mbak ya. Kadang ibunya aktif, bapaknya aktif tapi putranya tidak. Terus ya meskipun itu tidak semua ya sebagian besar itu begitu. Jadi ya kurangnya kader itu ya karena kader yang sudah ada atau bapak ibu Muhammadiyah Aisyah itu tidak mengajak anggota keluarganya, itu salah satu ya. Terus yang kedua mungkin ya ya Mbak, atau itu saja ya. Atau nanti bisa dijabarkan lagi ya karena tantangan sekarang itu anak-anak untuk berorganisasi itu kan agak males ya begitu, sehingga ada meskipun sudah ada ortum itu ya kan ono IPM, ono IMM, tapi mungkin bagi mereka yang nggak seneng nggak menarik gitu, lebih ke ini kan anak-anak sekarang gitu. Jadi ya banyak faktor sebenarnya. Tujuan perkaderan dalam Muhammadiyah sendiri ya melanjutkan apa yang telah dimulai. Jadi sesuatu yang bagus itu bukan yang berhasil cuma sekarang. Jadi keberlanjutan dan keistiqomahan dalam suatu gerakan itu yang lebih penting menurut saya. Hal yang menghambat adalah kesibukan belajar sendiri. Jadi kebanyakan anak-anak yang masih sekolah kan umumnya di Malang pulangnya sore. Nah, buat untuk mengurus IPM sendiri cuma ada weekend, dan weekend itu sudah capek-capeknya anak ya belajar lah. Nah, tapi hal itu ya mungkin bisa kita usahakan dan juga bisa menggandeng teman-teman yang misal satu perguruan atau satu sekolah. Dari sini juga bisa kita terapkan juga pertemuan secara online, jadi nggak harus ketemu offline. Kalau di IPM sendiri perkaderan tuh nggak pernah putus ya, karena kita sudah membuat sistem. Jadi IPM sendiri itu punya sistem perkaderan sendiri yang beberapa tingkatan dan juga jenjang, dari Taruna Melati 1 sampai Taruna Melati 3 dan PFP 1 sampai 2. Nah, kalau non formalnya mungkin sebenarnya secara tidak kita sadari kumpul bersama temen, diajak ngopi bareng itu adalah salah satu bentuk dari perkaderan IPM itu sendiri. Jadi dinamis lah kalau perkaderan IPM di awal ya. Kalau perkaderan itu adalah hal yang terpenting dalam sebuah roda organisasi. Karena percuma kalau kita sudah gapai hal yang baik, tapi hal yang baik itu tidak dipertahankan, ya nanti akan hilang. Maka dari itu organisasi yang baik adalah organisasi yang menyiapkan kadernya di masa depan. Tujuan dari pengkaderan Muhammadiyah sendiri itu adalah untuk mencetak kader yang siap berperan bagi umat, bagi bangsa, dan bagi persyarikatan. Dan untuk di Hizbul Wathan sendiri itu adalah untuk mencetak kader yang siap berkiprah untuk nusa dan bangsa gitu. Karena adalah arti dari Hizbul Wathan ini adalah pembela tanah air, makanya untuk berkiprah untuk tanah air tercinta. Untuk tantangannya sendiri
Ya tentunya ada sangat banyak ya untuk tantangan pengkaderan ini. Ya salah satunya untuk mungkin kurikulumnya begitu. Nah itu perlu disebarluaskan ke berbagai daerah begitu agar terselenggara kurikulum pengkaderan yang komprehensif gitu dan memiliki kesamaan antar sesama Hizbul-Wathon. Nah, jadi misalkan materi-materi yang diberikan itu harus selaras dengan perkembangan zaman yang ada. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri untuk mengatasi hal yang demikian. Diperlukan internalisasi nilai maupun dengan pengetahuan juga kepada kader-kader Hizbul-Wathon. Dalam arti bagaimana menguatkan nilai Islam, nilai kemuhammadiyahan dan nilai kepanduan Hizbul-Wathon sendiri supaya tidak tergerus oleh perkembangan zaman, bisa menghadapi perkembangan zaman. Ada semboyan juga, ada jargon juga bahwasanya HW adalah semuanya begitu, semuanya bisa ber-HW, semuanya tidak pandang miskin dan kaya begitu, dan juga strata sosial dan lain sebagainya tidak dipikirkan di HW. Jadi semuanya bisa ikut andil, semuanya bisa ikut berpartisipasi menjadi bagian dari Hizbul-Wathon. Dan di Muhammadiyah juga seperti itu. Jadi sistemnya adalah inklusif, terbuka, dan tidak mendiskriminasi salah satu